menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP. Seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh proses penyelidikan, penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP. Oleh karena itu, permohonan pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Perjuangannya luar biasa, guys. Doti mau melakukan satu hal yang Doti tunggu-tunggu dari kemarin ya. Silakan Doti ya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Doti hanya perantara ya Allah. Doti bukan siapa-siapa. Doti hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini Doti menjadi perantara bagi banyak masyarakat, orang-orang yang sudah DRL zolimi ya Allah. Ya Allah, berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kembalikanlah hak-hak mereka yang sudah diambil. Saat ini dia menikmati, dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan ya Allah. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ, tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Rabu 11 Februari 2026 sudah diputuskan dari gugatan tersebut bahwa ditolak. Ya, kami sampaikan gugatan pra peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Karena apa? Termohon dalam hal ini penyidik sudah mengirimkan SPDP kepada kejaksaan, pelapor dan terlapor kurang dari 7 hari setelah diterbitkan SPDP. Artinya penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, materi pokok bukan kewenangan lembaga pra peradilan. Ini aspek formil. Pemberitahuan penetapan tersangka tidak melampaui waktu yang telah ditentukan. Artinya sesuai dengan waktu, deadline, sesuai dengan materi, sehingga tidak ada cacat hukum dalam proses penetapan tersangka. Sehingga ini juga didukung dari alat bukti pasal 184 KUHP, yaitu termohon dalam hal ini melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 18 orang yang kesesuaiannya relevan dengan serta 3 orang pemeriksaan ahli. Maka putusan sidang pra peradilan tersangka DRL dinyatakan ditolak. Mungkin seperti apa? Menghargai setiap putusan dari majelis hakim. Yang pada intinya meskipun permohonan kami ditolak, ya kami tetap menghargai ya putusan itu. Ada kekecewaan nggak Pak dari tim kuasa hukum tertentu? Itu kalau kecewaan pasti ada. Nanti kita kasih statement lebih lengkap lah ya. Alhamdulillah wa syukurilah ya guys, ternyata dibuktikan hari ini oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus. Ya, jadi dokter dari awal sebenarnya sudah cukup pede. Ya, tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif. Dokter bilang alhamdulillah hakim tegak lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Kan jadi gini, sama seperti kasus dulu di Sahrul Isa Jega juga ya. Yang di Malang Doti juga melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena tekanannya luar biasa. Jadi buzzer-buzzernya dia itu luar biasa menekan Doktif, mentalnya keluarganya Doktif semua diserang. Dan saat ini pun saudara DR pun melakukan hal yang sama. Jadi dia bersama babunya si Hans itu ya. Jadi melakukan hal yang sama, menyerang Doktif, harga dirinya, keluarganya Doktif semuanya diserang. Dan itu pun cukup membuat Doktif merasa sangat-sangat kecewa ya, cukup sedih. Tapi Doktif cuma bisa curhatnya cuma nanya, ya Allah, jika salah satu Doktif akan sujud syukur bahwa kekuatan paling besar itu hanya milik Allah. Doktif bukan siapa-siapa. Ya, beliau melakukan upaya hukum untuk gelar perkara terbuka, nggak apa-apa, saya hargain. Untuk perdamaian Doktif tekankan lagi, meskipun sudah puluhan miliar akhirnya sudah menuju ke Doktif bilang tertutup ya, tidak ada kata damai buat kalian DRL.
Doktif tegaskan sekali lagi ya, tidak ada kata damai. 50 miliar sudah angkanya sekarang menuju ke Doktif. Ya, tidak akan Doktif terima. Satu tujuan Doktif di sini, Doktif sudah janji ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan. Ada, jadi intinya begini aja, jadi ada nilainya dinaikkan karena Doktif 5M menolak dan koar-koar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi Doktif tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya Doktif di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu Doktif cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa Doktif yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil gitu. Ya, jadi apa yang kamu ambil ya kembalikan ke masyarakat. Jika kamu tidak mampu ya masuk sel, semudah itu. Pastinya akan Doktif tunggu mau sampai subuhnya lagi Doktif tunggu. Sampai akhirnya dia bisa ditahan dan melepas wig-nya. Karena wig tidak boleh digunakan pada saat penahanan. Kita menjalankan proses hukum dengan baik. Kita menggunakan hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita kembalikan proses ini kepada hakim yang memeriksa, begitu loh. Jadi kalau ditanya apakah yakin, ya tentu kami optimis, tetapi kami kembalikan kepada hakim yang memeriksa perkara ini, begitu loh. Itu menjadi kewenangan dari hakim yang memeriksa, bukan kewenangan kami, begitu. Proses pra-peradilan itu menguji ada 5. Satu adalah sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan selanjutnya sah atau tidaknya untuk pemberhentian perkara, dan yang terakhir adalah sah atau tidaknya penggeledahan. Nah, dari sini kita lihat mana yang diuji oleh Richard Lee, yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kedua, prosesnya dari laporan pertama naik menjadi penyelidikan, penyidikan, selanjutnya tersangka. Proses ini apakah sudah sesuai dengan KUHP? Nah, misalnya dipanggil secara patut, apakah ada nggak panggilannya? Nah, pada saat dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur? Misalnya adanya gelar, adanya sudah diperiksa saksi-saksi, adanya bukti yang cukup. Nah, selanjutnya dari penyelidikan, si penyidik merasa yakin bahwa proses ini memang ada perbuatan tidak pidananya, maka selanjutnya akan dipanggil kembali saksi-saksi, ahli, dan kemudian dilakukan gelar besar, gelar bersama. Dalam penetapan gelar bersama inilah maka ditetapkan prosesnya naik tersangka. Yang diuji adalah proses administratif penyidik sesuai atau tidak dengan KUHP ini. Apakah sudah diterapkan KUHP ini? Kalau sudah diterapkan dengan baik, maka tidak ada cacat administratif. Kalau tidak ada cacat administratif, maka wajib ditolak oleh pra-peradilan. Makanya saya malas tanggapin. Saya minta maaf juga kalau misalnya saya juga sudah terpancing atau keluar jalur. Saya juga nggak mau terpancing lagi dan keluar jalur lagi, karena menurutku ini sudah nggak profesional sih. Makin lama kayak gini kan masyarakat juga ngelihatnya makin aneh dan makin lucu ya. Apalagi sama-sama profesional saling ribut satu sama lain ya. Makanya kita selesaikan aja di proses hukum. Bentar lagi juga sudah selesai proses hukumnya. Sama satu lagi ya jalan hidup masing-masing aja, saya pikir seperti itu. Bahwa pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Apabila dimungkinkan dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan. Setelah menghormati putusan pra-peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan, mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Tapi untuk kelanjutannya Doktif mohon agar segera ditahan. Ya, jadi jangan cuma dicekal atau dilakukan wajib lapor 2 kali seminggu. Karena saat ini 2 kali 1 minggu. Jadi sudah seperti tahanan kota. Ya, tapi Doktif mohon ditahan. Dan kalaupun misalnya ada pengakuan sakit, ya jangan mudah dipercaya. Karena orang ini sangat manipulatif. Pencekalan itu kan adalah objektivitas daripada penyidik.
Jadi penyidik itu pasti berpikir bahwa kemungkinan apakah si tersangka ini akan melarikan diri, ada kemungkinan melarikan diri, ada kemungkinan menghilangkan barang bukti, ada kemungkinan untuk mempersulit proses penyidikan. Maka kalau memang penyidik merasa yakin adanya proses tadi, maka penyidik boleh mengajukan permohonan kepada imigrasi, Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan. Jadi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 keimigrasian. Kalau nggak lulus BPOM sih menurut saya bahaya sih buat yang penggunanya, terutama perempuan. Laki-laki juga harusnya dampaknya juga buruk sih, dari kulit sensitif, terus juga merugikan lah. Udah bayar mahal-mahal, semisal harganya mahal tapi kualitasnya jelek, ya itu rugi sih. Harusnya benar sih, soalnya itu menolong masyarakat semua untuk tidak terjebak dalam kasus penipuan. Jatuhnya kan penipuan ini ya, kayak gitu sih. Menurut saya sih apa yang udah dilakukan Doktif ini itu udah jalan yang benar, karena tuh beliau menyelamatkan ribuan wanita Indonesia buat gimana sih biar kita berhati-hati dengan skincare yang BPOM atau yang tidak BPOM itu seperti apa. Beberapa panggilan harusnya ditunda dengan kondisi sakit ya, dan akan menghadir lagi 4 Februari. Tapi ternyata 4 Februari itu tidak bisa kita lanjuti karena kita menghormati proses gugatan pra-peradilan oleh tersangka. Pada saat seseorang mengajukan ataupun membawa surat keterangan sakit, pada saat proses pemeriksaan, penyidik wajib menghormati surat tersebut. Tetapi di balik itu, penyidik juga memiliki langkah-langkah antisipasi. Karena Polda Metro Jaya juga memiliki Dokes. Kita akan mengkonversikan dengan kondisi kesehatan yang ada di Dokes Polda Metro Jaya. Dan kita juga akan bisa berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Apakah surat keterangan dari dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi tanggal 4 insya Allah datang udah sehat kondisinya Bang? Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Soalnya kalau di podcast dia hampir podcast setiap hari itu keluar VT-nya. Itu podcast lama kali. Oh, podcast lama ya. Oh, coba nanti Doktif tanya ke Ustadz Khalid ya, Bang ya. Kan katanya beliau lagi habis ketemu dengan Ustadz Khalid. Setahu saya memang belum berkomunikasi mengenai itu, tetapi namanya orang bertamu ke rumah, siapa tahu kan bersilaturahmi, menjenguk. Kan kita juga nggak tahu apa tujuannya. Siapa tahu memang menjenguk kan. Tapi udah sehat di VT-nya itu kelihatan. Sehat banget gitu, seger bugar. Dan intinya kami menghormati semua proses hukum. Kami menjalankan hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami kembalikan proses pemeriksaan ini kepada hakim tunggal. Ya, jadi sekali lagi itu kewenangan dari hakim tunggal. Kami hanya mengajukan hak yang sudah diatur. Itu aja. Saya juga baru sadar sih. Pasti kan kita pasti ada kekurangan ya, pasti ada kesalahan. Saya juga bukan manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Dan saya sadar ketika kita menjadi besar, cobaannya juga besar, tuntutan juga orang jadi lebih tinggi, jadi lebih besar. Nggak apa-apa, bagi saya prinsip hidup saya satu, kalau misalnya salah ya kita perbaikin, karena manusia kan tempatnya salah, tempatnya kurang ya. Yang bahkan kan yang jelek kita perbaikin, yang bagus saja kurang kita perbaikin kok, yang sudah bagus kita buat lebih bagus lagi kok, nggak ada masalah. Dulu saya ngelihatnya kalau misalnya ada yang iri, saya kesel, tapi kalau sekarang saya anggap itu salah satu batu loncatan saya untuk jadi lebih baik.